warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang revolusi industri, yaitu sebuah perubahan besar yang mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, dan hidup. Revolusi industri ini sangat penting dipahami karena dampaknya terasa hingga sekarang. Pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam bidang produksi yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, kemudian digantikan oleh mesin. Revolusi ini pertama kali terjadi di Inggris pada abad ke-18, lalu menyebar ke seluruh dunia. Tahapan revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0 terjadi sekitar tahun 1760 sampai 1840, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Industri tekstil, pertambangan, dan transportasi perkembangan pesat. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ditandai dengan penggunaan listrik, jalur perakitan, dan produksi massal. Henry Ford mempopulerkan produksi mobil dengan sistem ini. Yang ketiga, ada revolusi industri 3.0, dimulai pada pertengahan abad ke-20, ditandai dengan kemunculan komputer, internet, dan otomatisasi mesin. Teknologi informasi berkembang pesat. Yang keempat, ada revolusi industri 4.0. Ini adalah era yang kita jalani sekarang, ditandai dengan Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, robotik, hingga otomatis digital. Dampak revolusi industri. Dampak positif, produksi barang lebih cepat, teknologi komunikasi dan transportasi semakin maju, membuka peluang lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi. Dampak negatifnya, banyak pekerjaan kehilangan pekerjaan karena digantikan mesin. Polusi dan kerusakan lingkungan meningkat, kesenjangan sosial semakin besar antara kaya dan miskin. Revolusi industri di Indonesia. Di Indonesia, revolusi industri 4.0 terlihat jelas dalam perkembangan seperti Tokopedia dan Shopee, transportasi online seperti Gojek dan Grab, serta munculnya startup digital. Faktor penyebab revolusi industri. Revolusi industri tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorong Inggris menjadi negara pertama yang mengalaminya. Yang pertama, sumber daya alam melimpah. Inggris memiliki batu bara dan biji besi yang sangat penting untuk menggerakkan mesin. Yang kedua, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Penemuan-penemuan baru lahir daripada ilmuwan dan insinyur. Yang ketiga, ada modal perdagangan internasional. Karena Inggris punya banyak koloni, mereka mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan. Yang keempat, ada stabilitas politik. Pemerintah Inggris saat itu cukup stabil sehingga mendukung perkembangan ekonomi. Perbandingan kehidupan sebelum dan sesudah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, sebagian besar orang bekerja sebagai petani, hidup sederhana, transportasi lambat, dan komunikasi terbatas. Setelah revolusi industri, kota-kota besar tumbuh, masyarakat beralih menjadi pekerjaan pabrik dan transportasi menjadi jauh lebih cepat. Permudahan ini sangat drastis dan mengubah struktur sosial masyarakat. Masa depan revolusi industri menuju 5.0. Saat ini dunia bahkan sudah mulai membicarakan 5.0, yaitu sebuah konsep di mana teknologi digital sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Beda dengan revolusi 4.0 yang lebih fokus pada teknologi. Revolusi 5.0 menekankan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Contohnya, robot dan AI bukan hanya untuk industri, tetapi juga untuk membantu orang tua, kesehatan, dan pendidikan. Revolusi industri dan pendidikan. Revolusi industri juga mempengaruhi dunia pendidikan. Dulu pendidikan hanya untuk kalangan bangsawan atau orang kaya. Namun ketika industri berkembang, kebutuhan akan tenaga kerja terdidik meningkat. Akhirnya, banyak negara mulai membangun sekolah umum, mata pelajaran seperti matematika, sains, dan keterampilan teknik untuk diajarkan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan kata lain, sekolah modern yang kita kenal sekarang adalah salah satu warisan dari revolusi industri. Revolusi industri dan perempuan. Peran perempuan juga berubah drastis. Sebelum revolusi industri, sebagian besar perempuan hanya bekerja di rumah. Namun di era industri, banyak perempuan bekerja di pabrik tekstil dan manufaktur. Meski begitu, gaji mereka jauh lebih rendah daripada laki-laki, dan kondisi kerja sering tidak aman. Namun, dari sinilah benih-benih gerakan emansipasi perempuan muncul, menuntut kesetaraan hak dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Revolusi industri dan lingkungan.
Revolusi industri memang membawa kemajuan, tetapi juga meninggalkan jejak kerusakan lingkungan. Polusi udara dari pabrik, perencanaan sungai dan limbah industri, serta penggunaan bahan bakar fosil secara besar-besaran menjadi masalah serius. Bahkan, banyak kota industri di abad ke-19 dijuluki sebagai kota asap karena langitnya selalu gelap akibat polusi. Hingga sekarang, warisan polusi dari revolusi industri masih kita rasakan, salah satunya dalam bentuk berubah iklim. Revolusi industri dan kolonialisme. Perlu diingat, revolusi industri juga mendorong negara-negara Eropa untuk memperluas koloninya, termasuk Asia dan Afrika. Mengapa? Karena mereka membutuhkan bahan baku murah seperti kapas, gula, rempah-rempah, serta pasar baru untuk menjual barang-barang hasil industrinya. Akibatnya, banyak negara di Asia termasuk Indonesia semakin dieksploitasi demi kepentingan industri di Eropa. Jadi, revolusi industri punya sisi gelap berupa kolonialisme dan eksploitasi bangsa lain. Kaitan revolusi industri dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kita pikirkan, hampir semua hal dalam kehidupan sehari-hari kita adalah hasil dari revolusi industri. Transportasi modern seperti motor, mobil, dan pesawat adalah warisan revolusi industri 2.0. Komputer, smartphone, dan internet adalah warisan revolusi industri 3.0. Belanja online, transportasi online, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari revolusi industri 4.0. Tantangan generasi muda di era revolusi industri 4.0. Sebagai generasi muda, kita tidak bisa hanya menjadi penonton dalam era revolusi industri 4.0. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Persaing global, pekerjaan tidak lagi terbatas pada satu negara, tetapi bersaing dengan seluruh dunia. Keterampilan baru, kemampuan berpikir kritis, kreatif, literasi, dan digital. Komunikasi menjadi sangat penting. Etika penggunaan teknologi, jangan sampai teknologi disalahgunakan untuk hal negatif. Generasi muda Indonesia harus siap agar tidak tertinggal oleh negara lain. Revolusi industri dan seni budaya. Revolusi industri juga mengaruhi seni dan budaya. Dengan adanya mesin cetak yang lebih canggih, buku dan koran bisa diproduksi massal sehingga lebih banyak orang bisa membaca. Di bidang musik, instrumen dan modern diciptakan dengan teknologi baru. Sementara di dunia seni rupa, muncul gerakan seni realis yang menggambarkan kehidupan pekerjaan pabrik dan kesulitan masyarakat perkotaan. Artinya, revolusi industri bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mengaruhi cara manusia mengekspresikan dirinya. Revolusi industri dan kesehatan. Revolusi industri membawa dua sisi berbeda dalam bidang kesehatan. Di satu sisi, kondisi kota yang padat dan penuh polusi membuat penyakit menular mudah menyebar, misalnya kolera dan TBC. Banyak pekerja tinggal di pemukiman sempit dengan sanitasi buruk. Namun di sisi lain, ilmu kedokteran juga berkembang pesat. Vaksin pertama ditemukan, rumah sakit modern mulai dibangun, dan peralatan medis baru diciptakan dengan bantuan teknologi industri. Revolusi industri di negara-negara Asia. Walaupun revolusi industri dimulai di Eropa, dampaknya juga menyadar ke Asia. Jepang berhasil melakukan modernisasi cepat melalui restorasi Meiji 1868 sehingga mampu menyaingi negara-negara barat. Cina pada awalnya tertinggal tetapi kemudian bangkit di abad ke-20 dan kini menjadi salah satu pusat teknologi dunia. India menjadi basis produksi tekstil untuk Inggris, tetapi di sisi lain rakyatnya mengalami penderitaan karena ekonomi lokal hancur. Jadi revolusi industri membawa keuntungan besar bagi negara maju, tetapi seringkali menjadi beban bagi negara jajahan. Teknologi kunci dalam setiap revolusi industri. Kalau kita rangkum, setiap tahap revolusi industri punya teknologi kunci. 1.0 mesin uap dan tenun mekanis. 2.0 listrik mesin, produksi massal, kereta api modern. 3.0 komputer, elektronik, internet awal. 4.0 AI, big data, robotika, internet of things. Masing-masing teknologi ini menjadi fondasi bagi perkembangan berikutnya. Jadi perkembangan teknologi itu bagaikan mata rantai yang saling berhubung. Prediksi revolusi industri 5.0 dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui, sekarang sudah mulai dibicarakan era 5.0. Namun para ilmuwan juga memperkirakan bahwa akan ada revolusi industri berikutnya. Mungkin kita akan melihat manusia hidup berdampingan dengan robot dalam kehidupan sehari-hari. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan nuklir
ramah lingkungan akan menggantikan bahan baku fosil. Bahkan, ada kemungkinan kalori manusia di luar bumi bisa terwujud, misalnya di bulan atau Mars. Artinya perjalanan revolusi industri belum berakhir, masih panjang dan penuh kejutan. Kisah nyata dari era revolusi industri. Untuk membuatnya lebih nyata, mari kita lihat kisah seorang anak buruh di Inggris pada abad ke-19. Banyak anak yang bekerja di pabrik tekstil sejak usia 7 tahun. Mereka harus bekerja 12-14 jam sehari dengan upah sangat rendah. Kondisi pabrik bising, berdebu, dan berbahaya. Banyak yang sakit atau bahkan meninggal muda. Cerita ini meningkatkan kita bahwa kemajuan teknologi sering dibayar mahal dengan penderitaan manusia. Revolusi industri dan perang dunia. Revolusi industri juga memberi dampak besar pada militer. Senjata modern, kapal perang, uap, dan pesawat tempur lahir dari perkembangan teknologi industri. Akibatnya perang menjadi semakin besar dan mematikan. Perang dunia 1 dan 2 akan bukti bagaimana mesin industri bisa mengubah wajah perangan tank, senapan mesin, hingga bom atom, semuanya lahir dari hasil perkembangan teknologi industri. Sekian video deskripsi tentang revolusi industri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.